Masuk nggak? Masuk. Oke. Aku mulai deh sekarang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arba Kifatunema dengan NIM 1910201044. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya yang berjudul Hubungan Kepribadian Keluarga dengan Kejadian Bullying pada Remaja di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Untuk latar belakang, yaitu kenakalan remaja masih menjadi permasalahan serius saat ini. Kekerasan yang sering terjadi di sekolah, antara lain corporal punishment, bullying, kekerasan seksual, penggunaan senjata, dan pembentukan geng-geng. Di antara kenakalan-kenakalan tersebut, bullying masih menempati peringkat paling atas diikuti corporal punishment dan lainnya. Itu ditulis oleh Sucipto 2013. Bullying merupakan penyalahgunaan kekuatan yang disengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk menyakiti atau menimbulkan perasaan tertekan yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok, yang ditulis oleh Swejatmiko dan kawan-kawan di tahun 2013. Kemudian, untuk rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu apakah kepribadian keluarga berhubungan dengan kejadian bullying pada remaja di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Untuk tujuan penelitian yaitu tujuan umum untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kepribadian keluarga dengan kejadian bullying pada remaja di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Tujuan khususnya mengidentifikasi kepribadian keluarga siswa SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, lalu mengidentifikasi bullying pada remaja di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, dan yang terakhir, menganalisis hubungan kepribadian keluarga dengan kejadian bullying pada remaja di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Untuk manfaat penelitiannya yaitu ada teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, terutama dalam mengembangkan ilmu keperawatan komunitas. Lalu ada praktis. Kepala sekolah dan guru sebagai salah satu tenaga kependidikan perlu menjadikan penelitian ini sebagai masukan dan memahami hubungan kepribadian keluarga. Untuk ruang lingkup penelitian, yaitu ada ruang lingkup materi, lingkup responden, lingkup waktu, dan lingkup tempat. Untuk keaslian penelitian, yaitu yang ditulis oleh Mulyati 2014 berjudul Hubungan Tingkat Naristik dengan Perilaku Bullying pada Anak Kelas 4 dan 5 SD Bumijo, Yogyakarta. Metode penelitian menggunakan metode non-empiris dengan pendekatan cross-seksional. Populasi penelitian ini adalah 11 siswa kelas 4 dan 5 SD Negeri Bumijo, Yogyakarta. Untuk yang kedua, yaitu ada penulis Gitri Merela di tahun 2017 dan kawan-kawan, berjudul Bullying Verbal Menyebabkan Depresi pada Remaja SMA di Kota Yogyakarta. Metode penelitian menggunakan desain cross-seksional. Penelitian ini dilakukan di SMA Yogyakarta, SMA 6 Yogyakarta, SMA 7 Yogyakarta, dan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, SMA Pangudi Luhur Yogyakarta. Sampel penelitian dipilih dengan 2 tahap sampling. Pertama, dipilih secara acak 5 SMA berdasarkan kerangka sampling atau melalui daftar sekolah dari Dinas Pendidikan. Langkah kedua, dipilih sampel siswa oleh metode pengambilan sampel acak sederhana. Lalu untuk definisi keluarga, keluarga merupakan tempat di mana individu tumbuh, berkembang, dan belajar mengenai nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadiannya kelak. Proses belajar tersebut berjalan terus-menerus sepanjang individu tersebut hidup. Ahmadi mengemukakan bahwa keluarga adalah wadah yang sangat penting di antara individu dan grup, dan merupakan kelompok sosial yang pertama di mana anak-anak menjadi anggotanya. Keluarga sudah barang tentu yang pertama-tama pula menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak, ditulis oleh Mahadika 2019. Untuk fungsi keluarga, keluarga memiliki fungsi tersendiri dalam membentukkan kepribadian seorang individu. Fungsi keluarga yaitu fungsi kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi perlindungan, dan fungsi rekreasi. Proses belajar yang dilalui oleh individu di dalam
Keluarga merupakan fungsi sosialisasi dan pendidikan yang diterapkan oleh orang tua kepada anak. Jenis-jenis keluarga ada nuclear family, extended family, reconstituted nuclear. Untuk definisi bullying, kata bullying yang merupakan bahasa Inggris berasal dari kata bully yang artinya ialah mengganggu dan juga menggeretak orang yang lebih lemah. Tindakan penculikan, penganiayaan, bahkan intimidasi atau ancaman halus bukanlah sekedar masalah kekerasan biasa. Tindakan ini disebut bullying karena tindakan ini sudah bertahun-tahun dilakukan secara berulang, bersifat regeneratif, menjadi kebiasaan atau tradisi yang mengancam jiwa korban. Untuk bentuk-bentuk bullying, yang pertama ada bullying fisik, yang kedua bullying verbal, dan yang terakhir bullying mental atau psikologis. Faktor-faktor bullying yang ditulis oleh Priyatna 2010 menyebutkan bahwa tidak ada penyebab tunggal dari bullying. Banyak faktor yang terlibat dalam hal ini, baik itu faktor pribadi anak itu sendiri, keluarga, lingkungan, bahkan sekolah, semua mengambil peran. Semua faktor tersebut, baik yang bersifat individu maupun kolektif, memberi kontribusi kepada seorang anak sehingga akhirnya dia melakukan tindakan bullying. Dampak bullying yaitu dari Yayasan Semai Jiwa Amini 2008, dampak bullying yang umum terjadi antara lain mengurung diri. Anak jadi penakut, marah-marah, uring-uringan, melakukan perilaku bullying terhadap orang lain, terus memar atau lebam-lebam, tidak bersemangat, menjadi pendiam, mudah sensitif, menjadi rendah diri, menyendiri, menjadi kasar dan dendam, berkeringat dingin, tidak percaya diri, mudah tersinggung. Nahuda 2007. Dampak dari kekerasan bullying dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, dampak langsung dan dampak tidak langsung. Untuk rencana penelitian, jenis penelitian ini adalah non-eksperimen yang bersifat kuantitatif dengan desain korelasi, yaitu penelitian hubungan antara dua variabel pada situasi atau kelompok subjek. Rancangan pada penelitian ini menggunakan waktu cross-seksional, yaitu satu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko dengan efek dengan cara pendekatan observasi atau mengumpulkan data sekaligus pada suatu saat. Artinya tiap subjek penelitian hanya diobservasi satu kali saja dalam satu waktu untuk mengetahui hubungan kepribadian keluarga dengan kejadian bullying pada remaja di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Notwatmojo 2012. Untuk variabel penelitian yaitu variabel bebasnya adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent. Pada penelitian ini, variabel bebasnya adalah kepribadian keluarga. Untuk variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Pada penelitian ini, variabel terikatnya adalah kejadian bullying. Untuk definisi operasional variabel penelitian, bullying adalah penekanan diri sekelompok orang yang lebih kuat, lebih senior, lebih besar, lebih banyak terhadap seseorang atau beberapa orang yang lebih lemah, lebih junior, lebih kecil. Lalu ada kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau perasaan yakin atas kemampuan diri sendiri sehingga individu yang bersangkutan tidak terlalu cemas dalam setiap tindakan-tindakannya, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai keinginan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Hangat dan sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorong berpartisipasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangannya. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti di kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono 1997. Menurut Tulus Winarsunu 2009, populasi adalah seluruh individu yang dimasukkan untuk diteliti dan yang nantinya akan dikenai generalisasi. Generalisasi adalah suatu cara pengambilan kesimpulan terhadap kelompok individu yang lebih luas jumlahnya berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok individu yang sedikit jumlahnya. Sebagian kecil individu yang dijadikan wakil dari penelitian disebut sampel. Lalu menurut Tulus Winarsunu, sampel adalah sebagian kelompok individu yang dijadikan wakil dalam penelitian.
Sampel adalah bagian dari jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, Sugiono 2011. Adapun subjek dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, Sugiono 2011. Etika penelitian dalam pelaksanaan seluruh kegiatan penelitian, etik dalam penelitian keperawatan merupakan masalah yang sangat penting dalam penelitian. Penelitian harus memegang teguh sikap ilmiah. Mengingat penelitian keperawatan berhubungan langsung dengan manusia, maka dari segi etik penelitian harus diperhatikan menurut Sugiono 2016. Etik penelitian itu meliputi yang pertama kelayakan etik, yang kedua lembar persetujuan, yang ketiga tanpa nama, yang keempat kerahasiaan informasi, lalu yang kelima keadilan dan keterbukaan. Alat metode pengumpulan data. Alat pengumpulan data, alat dan instrumen data pada peneliti ini adalah kuesioner tertutup. Peneliti menggunakan kuesioner tertutup di mana responden tinggal menjawab pertanyaan yang sudah tersedia sesuai dengan petunjuk dengan tujuan agar lebih mudah mengarahkan jawaban responden dan lebih mudah diolah. Untuk metode pengumpulan datanya menggunakan skala sikap, skala bullying, dan skala kepercayaan. Untuk observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat. Standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu. Observasi langsung juga dapat memperoleh data dari subjek baik yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tak mau berkomunikasi secara verbal. Observasi ini digunakan untuk menggali fenomena pada subjek saat pra-penelitian. Untuk dokumentasi, data-data yang diperlukan ialah data mengenai jumlah siswa dan data mengenai sekolah yang bersangkutan, serta dokumentasi berupa foto-foto pada saat penelitian dilaksanakan. Metode pengolahan data ialah pengolahan data mentah menjadi data yang lebih bermakna. Ari Kunto. Langkah-langkah pengolahan data menurut Atmojo 2012, ada editing, coding, data entry, scoring, cleaning data. Untuk analis data, ada analisis data univariat. Pada analisis data univariat, penelitian ini meliputi data umum dan data khusus, yang termasuk data umum meliputi nama atau inisial responden, jenis kelamin, usia. Pengukuran yang digunakan untuk data umum menggunakan tendensi sentral. Kemudian pengukuran yang digunakan untuk data khusus menggunakan distribusi frekuensi. Analisis data bivariat, uji korelasi yang digunakan pada kedua variabel diduga berhubungan atau berkorelasi. Noto Atmojo 2012. Analisis ini dilakukan untuk menentukan hubungan kepribadian keluarga dengan kejadian bullying pada remaja di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta dengan menggunakan uji statistik chi-square. Lalu untuk jalannya penelitian, dalam melakukan penelitian ini untuk mengetahui hubungan kepribadian keluarga dengan kejadian bullying pada remaja di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta melalui beberapa tahap. Yang pertama ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Terima kasih untuk presentasinya, cukup di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.